Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Syarifah Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya akan mereview dua jurnal yang berjudul Economy Value Added dan Market Value Added. Jangan lupa saksikan videonya sampai akhir ya. Untuk review jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Economic Value Added dan Market Value Added sebagai alat pengukur kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Tbk periode tahun 2017 hingga 2020 yang ditulis oleh Nikita G. F. Longdon dan Hendra N. Tawas pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2017 hingga 2020 dengan menggunakan indikator EVA atau Economic Value Added dan MFA atau Market Value Added, serta untuk mengetahui hubungan antara indikator tersebut dengan kinerja keuangan perusahaan dan hubungannya dengan nilai pasar saham. Subjek penelitiannya adalah laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2017 hingga 2020. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dari laporan keuangan dan pasar saham perusahaan selama periode tertentu, analisis statistik seperti ANOVA digunakan untuk menguji signifikasi hasil sesuai dengan pendekatan empiris yang umum dalam studi keuangan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif pada EVA dan MFA, menandakan penciptaan nilai ekonomi dan peningkatan kekayaan pemegang saham. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kinerja yang sangat baik dan positif setiap tahun selama periode 2017 dan 2020. Sebaliknya, beberapa bank dan perusahaan seperti PT Krakatau Steel menunjukkan hasil yang kurang baik, bahkan EVA negatif selama beberapa tahun. Terdapat hubungan positif antara rasio keuangan seperti ROA atau PBF dengan EVA dan MFA, menunjukkan bahwa indikator keuangan ini relevan dalam menilai kinerja keuangan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mampu menciptakan EVA dan MFA positif secara konsisten biasanya menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham serta nilai pasar. Sebaliknya, perusahaan dengan EVA dan MFA negatif menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan nilai ekonomi dan kinerja keuangan yang kurang optimal. Namun, efektivitas EVA dan MFA sangat bergantung pada kondisi internal perusahaan, manajemen, serta faktor eksternal yang memengaruhi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan indikator ini sebaiknya dikombinasikan dengan analisis keuangan lain dan pemantauan rutin agar dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang tepat. Secara umum, EVA dan MFA merupakan alat ukur yang berguna bagi praktisi keuangan dan pengambil keputusan untuk menilai dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Itulah tadi review jurnal yang pertama. Selanjutnya kita akan mereview jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Debt Equity Ratio, Earning per Share, dan Economic Value Added terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2015 yang ditulis oleh Imam Hidayat pada tahun 2021. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel keuangan seperti debt equity ratio, earning per share, dan economic value added terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dan seberapa besar kontribusinya dalam menjelaskan variasi harga saham perusahaan manufaktur. Subjek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel perusahaan diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria, seperti perusahaan yang aktif dan memiliki data keuangan lengkap selama periode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti data yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut dianalisis secara statistik untuk menguji hubungan antar variabel.
pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS versi 23.0 untuk meliputi uji regresi dan uji hipotesis, mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel terhadap harga saham. Selain itu, pengujian asumsi normalitas data juga dilakukan untuk memastikan validitas analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, EVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, menunjukkan bahwa peningkatan EVA akan meningkatkan harga saham perusahaan. Yang kedua, secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan koefisien determinasi sebesar 0,358 atau 35,8%. Ini berarti variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 35,8% variasi harga saham. Sedangkan sisanya sebesar 64,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya yaitu EVA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sehingga peningkatan EVA akan berdampak positif terhadap harga saham perusahaan manufaktur, sedangkan debt equity ratio dan earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, yang berarti kedua variabel ini tidak secara langsung memengaruhi harga saham dalam konteks penelitian. Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperpanjang periode waktu penelitian dan menambah sampel perusahaan agar hasilnya lebih representatif dan komprehensif. Penelitian ini juga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan, guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah teman-teman, itulah tadi hasil review jurnal yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk kalian. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.